pada hari ini dan juga hari kemarin begitu ya, Bank Indonesia mengadakan rapat Dewan Gubernur yang tentunya akan merilis berbagai kebijakan terkhusus kebijakan suku bunga. Kalau dari hemat Anda atau dari point of view Anda, kira-kira akankah ditahan seperti ekspektasi para pelaku pasar terkait suku bunga kita atau justru ada potensi untuk dipangkas justru di periode kali ini? Silakan Pak Emil. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi untuk keputusan BI yang akan diputuskan siang ini ya, kami memperkirakan sama dengan konsensus. Kami melihat BI belum ada urgensi untuk kembali menaikkan suku bunga, ataupun juga kami melihat belum ada cukup ruang untuk melakukan pemotongan suku bunga. Jadi kami mengekspektasikan BI akan menjaga suku bunganya tetap pada level 6,25% di meeting siang nanti. Kendati mungkin nanti beberapa instrumen kebijakan lain seperti SRBI dan kebijakan berbasis suku bunga lainnya, itu kami lihat masih akan cukup tinggi dijaga ke depan. Kami belum melihat peluang untuk penurunan dalam waktu dekat. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Irman, bagaimana point of view-nya? Apakah memang juga sebetulnya sama saja dengan konsensus yang kiranya melihat bahwa memang Bank Indonesia tidak ada urgensi untuk menaikkan ataupun memangkas? Karena memang pilihannya hanya di menahan suku bunga saja untuk di periode kali ini. Ya, thank you Mas Bram. Untuk di periode bulan ini gitu ya, kita memang memperkirakan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan. Jadi memang kita sejalan dengan konsensus di month, beda sama bulan lalu karena kita lihat dari sisi pressure nilai tukarnya itu kan yang menjadi priority utama di kondisi ketidakpastian seperti sekarang ini. Sementara mandat Bank Indonesia yang lain yang inflasi itu masih cukup manageable dalam range gitu ya, dan kita lihat resiko tekanan nilai tukarnya sudah mulai calm down dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi saya rasa untuk menaikkan suku bunga ataupun menurunkan itu belum akan ditempuh oleh Bank Indonesia di bulan ini gitu. Terutama setelah data-data makro kita kemarin keluar gitu terkait dengan external balance di neraca pembayaran dan transaksi berjalan ya. Kita lihat memang defisit transaksi berjalan kita melebar dibandingkan triwulan 4 menjadi 0,6% GDP di triwulan 1 dari 0,3%. Nah, ini menandakan bahwa fundamental rupiah itu sebenarnya memang sedang deteriorating gitu. Artinya apa? Artinya Bank Indonesia harus menjaga rate differential antara policy rate kita di Indonesia dengan the Fed gitu ya. Supaya aset domestik itu tetap atraktif dan flows asing itu bisa masuk dan menjaga stabilitas rupiah. Nah, ini memberikan dengan fundamental rupiah yang deteriorating memberikan ruang yang cukup sempit gitu bagi Bank Indonesia untuk melakukan penurunan suku bunga acuan sebelum The Fed melakukan pemangkasan suku bunga acuan. Mungkin itu, Mas Bram. Oke, baik. Apabila memang indikatornya dan juga melihat tekanan nilai tukar rupiah, sebetulnya Anda melihat tekanan nilai tukar rupiah ini juga akankah cukup volatile di sepanjang tahun 2024 ini dan juga akan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga kita? Oke, kalau kita lihat memang volatility nilai tukar kita udah mulai normalize ya gitu, dari berbanding dengan eskalasi konflik di Middle East yang terjadi di April lalu gitu. Kalau kita lihat di kuartal 2 itu memang rupiah menguat cukup signifikan dari level 16.200-an ke bawah 16.000 ya di bulan ini, dan sepanjang kuartal 2 kita lihat faktor yang membuat rupiah cukup berat untuk mengalami penguatan yang lebih dalam. Memang kita sedang berada di fase di mana domestic demand terhadap dolar itu cukup kuat. Kita lihat ada pembayaran dividend cycle, kemudian juga kebutuhan untuk import activities. Jadi kita lihat memang corporate demand-nya juga cukup kuat. Di kuartal 2 kita masih lihat rupiah akan berada di level range 15.900 sampai 16.100 gitu ya. Nah, di kuartal 3 mungkin kita akan melihat bahwa ada penguatan signifikan di rupiah gitu. Karena gini Mas Bram, kalau kita lihat perilaku foreign gitu ya, semakin pasti pemangkasan suku bunga acuan The Fed itu semakin risk taker mereka atau risk taking behavior-nya akan semakin meningkat untuk memasukkan dananya ke emerging markets termasuk Indonesia dengan yield yang cukup atraktif di bond market. Jadi kalau kita lihat di kuartal 3 should be ketika tidak ada surprise dari data CPI US bahwa data CPI-nya di atas ekspektasi terus misalnya gitu ya, selama itu inline dengan perkiraan market, harusnya 3 months to 4 months prior to the first cut atau sebelum pemangkasan pertama itu flows asing akan masuk ke dalam pasar obligasi terutama di Indonesia, dan ini menyebabkan rupiah bisa menguat gitu ya. Kita sendiri memperkirakan
di akhir tahun itu rupiah akan bergerak menuju 15.700 sampai dengan 15.800 untuk kondisi current account deficit di total keseluruhan tahun 0,8% GDP. Oke, 15.700 hingga 15.800 di akhir tahun 2024 ini. Saya akan kembali ke Pak Emil. Pak Emil, sebelum kita banyak membahas terkait kebijakan The Fed, begitu ya, kita lihat juga dulu bagaimana sebetulnya Anda menilai arah kebijakan Bank Indonesia di sepanjang tahun 2024 ini. Apakah Anda juga melihat ada peluang pemangkasan suku bunga di tahun ini dari suku bunga Bank Indonesia? Silakan Pak Emil. Ya, untuk peluang pemotongan kami masih melihat ada sebenarnya. Terlebih nanti mengikuti kebijakan The Fed. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan antara kebijakan The Fed dengan kebijakan bank sentral lainnya termasuk BI. Di sini kami lihat BI cenderung akan menunggu The Fed menunggu situasi global ini membaik, baru kemudian nanti melakukan pemotongan suku bunga. Karena memang tingkat suku bunga yang tinggi hari ini itu dijaga lebih berfokus untuk menjaga rupiah ketimbang menjaga inflasi. Karena kalau kita lihat kan data inflasi terakhir mungkin sudah cukup stabil ya di angka 3,0%. Dan kemudian juga konsensus melihat di tahun ini, tahun depan itu inflasi arahnya cenderung turun. Sehingga memang ruang untuk pemotongan suku bunga dari sudut pandang inflasi sebenarnya sudah ada. Tapi faktor global inilah yang terus memberikan tekanan pada rupiah sehingga menunda BI dari melakukan pemotongan suku bunga. Dan kami lihat langkah yang dilakukan oleh BI sudah cukup tepat, bahwa mengalihkan fokus dari inflasi, kemudian nanti ketika sedang ada tekanan eksternal fokus beralih ke mata uang, ketika nanti tekanan eksternalnya sudah mereda maka fokusnya berganti lagi ke inflasi. Ini kami lihat sudah cukup tepat dan memang di saat ini kuartal 2, kuartal 3 ini kami lihat fokus masih akan kepada menjaga rupiah, baru nanti kemudian di kuartal 4 itu bisa kembali melihat ke domestik, di mana tingkat inflasi yang kami perkirakan sudah stabil di angka 3% itu akan mendukung pemotongan suku bunga oleh BI.